Tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla la hawla wa la quwwata illa billah. Ayah bunda, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat iman, sehat imun, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan Allah berikan keberkahan. Ya, salah satu tandanya adalah Allah mudahkan teman-teman ayah bunda semua ini untuk hadir di dalam majelis ilmu. Ya, semoga Allah pilih kita, ya. Semoga Allah terus pilih kita untuk istiqomah dalam belajar, ya, dalam mencari ilmu. Karena apa? Karena ilmu ini hanya diberikan kepada orang-orang pilihannya Allah saja. Yang Allah kehendaki, siapa itu? Yang Allah kehendaki kebaikan yang ada kepada dirinya. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan di dalam diri seseorang, maka Allah akan berikan dia kepahaman dalam agamanya. Semoga kita termasuk dalamnya dan semoga kita tetap istiqomah. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah ya. Kemudian kita bersolawat ke atas Nabi ya, karena atas Nabi Muhammad lah ya kita ini bisa kenal dengan agama kita. Ya, dengan usaha beliau dan para sahabat, ya kita bisa kenal dengan agama ini. Ya, kita bisa kenal dengan Al-Quran dan segalanya. Kemarin kita sudah bahas sedikit ya pembukaan, perkenalan mengenai apa itu ilmu tajwid. Ya, lain kemarin kita udah perkenalan, saling berkenalan satu sama lain ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Tadi juga sambil kita kenalan lagi, tadi sempat saya dengar ya, sedang menyapa-nyapa MC kita, ayah bunda sedang disapa. Ada yang dari Padang, ada yang dari Lombok, NTB ya, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Nusa Tenggara Timur, ada apa tadi? Oh, Nusa Tenggara Barat aja tadi, saya lupa tuh ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, terutama sinyalnya. Ada yang dari Surabaya juga ya. Nah, apa di sini ada yang dari Bekasi? Kalau ada yang dari Bekasi berarti kita nggak jauh nih, karena saya lokasinya di Bekasi, di Jati Asih. Kemarin kita udah kenalan apa itu tajwid. Bagaimana? Apa ada yang mau ditanyakan mengenai hal kemarin? Ya, kemarin kita udah bahas 10 prolog ilmu tajwid. Ya, yang pertama ada definisinya. Ya, yang kedua ada setelah definisi ada objek kajiannya yang dipelajari dalam ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu dipakai untuk apa? Terus juga kemarin kita sudah kenalan mengenai keutamaan dalam ilmu tajwid. Ada sedikit pertanyaan yang mungkin sudah ada bundanya yang bertanya di sini. Yang mudah-mudahan sudah hadir. Kemarin ada yang bertanya lewat admin kita ya. Cuman saya belum sempat menjawabnya. Ya, kemarin kita sudah belajar ini ya, kurang lebihnya. Terus fungsinya apa, kemudian keutamaan belajar ilmu tajwid bagaimana, keutamaan ilmu tajwid seperti apa, korelasinya dengan ulumul Quran yang lainnya bagaimana. Terus juga kemarin kita sudah kenalan siapa sih perintisnya ilmu tajwid ini, kemudian nama resmi ilmu tajwid ini apa sebenarnya. Sementara di saat ini banyak beredar nama-nama macam-macam ya, tahsin, tahsinut tilawah, tajwidul Quran gitu.
fasahatul lisan, ya, macam-macam namanya. Terus kemudian referensi dari praktek dan teori dari ilmu tajwid ini sebenarnya sumbernya dari mana sih gitu ya. Kemarin kita udah belajar. Kemudian status hukumnya bagaimana, lalu jadi yang dibahas dalam ilmu tajwid itu apa aja. Ya. Nah, kemarin ada satu pertanyaan ya, kurang lebihnya bertanya mengenai gimana sih tajwid itu. Saya nih pengen banget gitu loh, bisa makhorjil huruf. Cuman karena kondisi yang dalam keadaan sakit, ya, yang dalam keadaan kurang, atau lagi dalam keadaan sakit gitu, atau mungkin baru sembuh, saya lupa. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Terus untuk menyempurnakan makhorjil hurufnya bagaimana begitu? Gimana nih? Butuh pencerahan gitu ya. Ya, jadi mengenai hukum tajwid yang kemarin, status hukumnya, ya, status hukum belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Tapi ketika mengamalkannya, seperti yang kemarin disampaikan, kalau itu terkait ada perubahan makna, maka itu fardu ain untuk diamalkan. Ya, terus kalau terkait dengan sifat penghias, maka kita lihat. Nah, kalau dalam pembelajaran murid sedang ngambil riwayat bacaan ke gurunya atau lagi setoran bacaan ke gurunya, maka fardu ain diamalkan ilmu tajwid nih. Kalau lagi untuk tilawah sendirian bagaimana? Ya, kalau lagi tilawah sendirian bagaimana? Kalau yang tilawahnya qori, yang dia pengajar Quran, ya, yang dia qori mutqin atau pengajar Quran, maka ketika lagi tilawah sendirian, maka dia kalau meninggalkan sifat yang menghias itu, sifat penghias, atau dia tidak menyempurnakan panjang gunahnya, ikfanya tidak disempurnakan, ya, maka bagi dia itu adalah aib hukumnya. Kalau yang baca lagi sendirian tadi tilawah ya, padahal itu yang terkait sifat penghias, kayak panjang gunahnya kayak disempurnakan dan segalanya, maka kalau yang orang awam yang sedang tilawah itu tidak mengapa, masih dimaafkan. Ya, sama halnya kayak kita lagi belajar, kemudian kita mau praktekkan bacaan yang sudah diperbaiki. Kita belajar, ya, kita ketika tilawah niatkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat ketika tilawah, maka kalau ada keliru-keliru sedikit itu masih dimaafkan. Ya, bisa jadi itu termasuk ke dalamnya. Ya, ada yang menanya bagaimana dengan kondisi kami yang sedang sakit seperti itu. Tapi kita ingin belajar gitu. Kita ingin bisa. Nah, itu masih dimaafkan. Seperti itu. Yang masuk ke ranah berdosa ya hukumnya ini yaitu ketika ada orang nggak mau belajar, udah gitu ngeremehin, udah gitu ketika baca ya ada perubahan makna, maka itulah dia yang berdosa. Nah, semoga itu bisa menjawab ya. Jadi buat kita semua, terutama kita yang belajar, ya insya Allah ya, selama kita berusaha semampunya, ya insya Allah itu tidak dikatakan berdosa. Itu masih di ranah dimaafkan. Kenapa? Karena kita lagi belajar. Seperti itu. Nah, itu ya status hukumnya kurang lebih. Lalu pembahasan hukum tajwid apa aja? Yaitu dia tadi. Seluruh materi yang berkaitan dengan makhraj dan sifat. Kalau kita belajar tajwid itu nanti belajar makhrijul huruf, belajar sifat huruf yang nempel di hurufnya, sifat otentik, kemudian 3 belajar hukum-hukum tajwidnya, yang terakhir latihan. Makanya kemarin saya katakan ya, dimanapun antum semua belajar ya, dengan gurunya siapapun, baik internasional kah gurunya atau dari lokal Indonesia kah, dengan judulnya namanya apapun, misalkan kayak Matan Jazariyah ataupun Tajwidul Quran, Tahsinut Tilawah, apapun itu namanya, kalau yang dipelajari adalah cara belajar membaca Al-Quran, maka antum semua akan ketemu 4 tadi itu. Walaupun mungkin nanti caranya beda-beda. Ya, caranya beda-beda. Ada yang makhrajul hurufnya hanya terapan to.
makhorijul huruf dan hukum tajwidnya hanya terapan aja. Jadi langsung dipraktekin. Tapi intinya sama, yang dipelajari apa? Makhorijul huruf, sifat hurufnya. Kenapa? Karena sifat huruf itu berkaitan dengan bagaimana cara ngeluarin huruf tadi dari tempatnya. Kemudian nanti teman-teman semua ya Bunda akan bertemu dengan hukum tajwid juga, sifat kondisionalnya. Terakhir, pasti teman-teman akan latihan juga. Mau nggak mau 4 ini akan ketemu dimanapun antum belajar kalau belajarnya itu cara membaca Quran. Ya, seperti itu. Karena itulah yang akan dipelajari dalam ilmu tajwid. Nah, semoga dengan dijelaskannya hal-hal tersebut, antum semua sudah mulai ada bayangan, gambaran, dan mulai terbuka. Apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari, lalu apa sih fungsinya, manfaatnya, nilainya bagaimana. Begitu. Ya. Ustaz, belajar tajwid itu susah. Ya, disalah-salahin mulu. Susah nggak belajar tajwid? Siapa yang bilang susah? Coba, gampang apa susah? Belajar baca Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak yang bilang ke kami belajarnya susah gitu. Cuman buat kami ya setelah kami coba berpikir, merenung ya dengan apa yang sudah kami punya ya. Ternyata belajar tajwid itu sama dengan belajar yang lainnya. Contoh, contoh, contoh sederhana. Insya Allah semua di sini banyak sebagian yang semuanya pasti terdampak yang namanya pandemi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira nih, kira-kira kalau dia yang bukan kalau dia belum pernah tahu, belum pernah belajar ilmu komputer. Dia belum pernah belajar ilmu komputer. Kemudian tiba-tiba disuruh pakai Zoom meeting. Pasti pertama kali dia akan ribet, bingung, susah. Terlebih lagi mesti belajar video conference yang lainnya, misalkan Google Meet dan segala macamnya. Pasti dia akan kesulitan tuh. Banyak di antara teman-teman kami juga dia kesulitan. Susah kayak begitu. Ya. Tapi karena dia tahu nilainya, karena dia tahu manfaatnya dari belajar Zoom meeting itu, apalagi kemarin, sekarang ya pandemi kayak begini, ya buat ngajar lah, semuanya online, buat yang kerja, mesti kerja di rumah, mesti online gitu. Kalau dia yang belum pernah belajar sama sekali, dia pasti akan kesusahan. Tapi luar biasanya mereka setelah itu bisa. Tahu kenapa? Karena tahu nilainya. Ketika dia bisa Zoom, dia bisa kerja, dapat gaji. Kalau dia bisa Zoom, dia bisa ngajar, dapat gaji. Tahu nilainya kan? Sama halnya ketika teman-teman belajar tajwid. Ya. Jadi belajar apapun, kalau dia tahu nilainya, kalau dia tahu manfaatnya, kalau dia tahu apa yang dia pelajari, ya, maka insya Allah itu nggak ada susah, nggak ada gampang. Semuanya hanya kurang motivasi dan kurang kesungguhan. Coba lihat yang belajar Zoom itu. Dia tahu nilainya, motivasinya ada, jelas. Makanya walaupun susah, akhirnya dia bisa. Ya, cek siapa yang di sini yang tadinya nggak bisa Zoom, tahu-tahu sekarang udah bisa. Yang tadinya nggak punya background komputer, sekarang bisa pakai Zoom. Nah, karena tahu. Karena harus bisa. Kenapa mesti bisa? Nah, karena kalau nggak bisa kerja. Karena kalau nggak kerja nggak dapat gaji. Gitu kan? Coba sekarang belajar tajwid. Teman-teman udah tahu belum? Ngapain sih belajar tajwid? Coba motivasi teman-teman ayah bunda semua ngapain sih belajar tajwid? Coba cari. Jangan sampai nanti kepaksa.
Jangan sampai nanti Allah beneran paksa yang mana nanti di akhir zaman Al-Qur'an itu sudah mulai ketika di akhir zaman kan Al-Qur'an itu mushafnya nanti dihapuskan. Tulisannya tulisan Quran udah dihapuskan tuh di akhir zaman. Apa nanti nunggu sampai kayak gitu dulu? Sama halnya kayak sekarang, apa mesti kepaksa gara-gara mesti Zoom gitu kan? Apa mesti kayak gitu dulu? Mumpung masih ada mushaf, masih bisa dibaca. Mumpung masih ada guru yang mau ngajarin. Nah, coba motivasinya apa? Cari motivasi yang paling kuat. Sehingga ketika dia belajar itu, dia rintangan apapun, dia bisa lalui. Sama halnya, apapun itu harus bisa Zoom. Karena kalau enggak, kagak gajian. Bisa dipahami ya? Sama halnya dengan belajar yang lain. Toh giliran untuk misalkan Zoom, kita mau niat capek-capek belajar susah-susah sungguh-sungguh atau belajar Google Meet segala macam sungguh-sungguh. Kenapa giliran belajar Quran yang keutamaannya itu luar biasa, kita masih bilang susah. Oke, nah mudah-mudahan kemarin bisa menjadi pancingan agar teman-teman termotivasi. Pancingan agar teman-teman mulai terbuka pandangannya mengenai ilmu tajwid. Seperti itu. Ya. Yuk, sekarang PR-nya teman-teman silakan cari apa motivasi yang paling kuat yang nantinya teman-teman ketika mulai mengalami kesulitan di dalam belajar ilmu tajwid nanti bisa dilalui. Kalau bagi pengajar Quran, ya mungkin di sini ada beberapa pengajar TPA atau pengajar Quran, mungkin alasannya bisa gitu kan. Tapi kalau di sini ada yang hanya ibu maksudnya ibu rumah tangga biasa, terus mungkin di sini ada pekerja, motivasinya apa? Mau belajar gini gitu. Jangan sampai nanti ketika ada kesulitan, akhirnya pundung, males-malesan. Akhirnya dia nggak istiqomah, nggak selesai belajar. Begitu. Ya, jadi susah enggaknya itu bukan jadi mudah susahnya itu enggak ada, adanya termotivasi atau tidak, adanya kesungguhan atau tidak. Nanti kalau udah ada motivasinya nanti ada kesungguhan buat belajar. Nanti kalau udah kayak gitu walaqad yassarnal Qur'an, nah, itu aktif. Nah, karena li zikri fahal muddakir mesti ada motivasi, mesti ada kesungguhan gitu ya. Begitu. Jadi bukan sekedar mau, tapi harus ada motivasinya. Begitu. Baik, insya Allah. Nah, yang akan kita pelajari berikutnya apa? Ya, yang akan kita pelajari, kita akan belajar teori dan praktek insya Allah. Ya, teori yang kita ambil dari kitab Tajwid Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya, terus kemudian kita praktek melatih huruf per hurufnya. Kemudian berikutnya kita praktek ke dalam bacaan Al-Quran. Insya Allah nanti kita praktekkan di dalam surah Al-Fatihah plus juz 30. Ya, mudah-mudahan antum semua istiqomah terus belajar nanti bisa sampai ke sana. Seperti itu. Nah, insya Allah program kita sampai situ ya. Jadi kita belajar teori, terus kemudian ada praktek per hurufnya dari teori tersebut. Kemudian setelah praktek per hurufnya, kita praktekkan langsung ke Al-Quran. Begitu ya. Nah, di sini dituliskan metode matan jazariyah. Ya. Kalau saya bilang metode ya nggak masalah juga, karena memang ini bisa dikatakan metode. Namun ini metode kalau mau dibilang metode ini udah dari zaman dulu. Ya, udah dari zaman dulu, tapi masih terkenal sampai sekarang. Bahkan kitab ini jadi rujukan kitab tajwid setelahnya. Kenapa? Karena penulisnya ikhlas nulisnya. Karena penulisnya penuh dengan keilmuan, penuh dengan keikhlasan. Makanya
Kalau kita bilang metode, maka metode masih ada sampai sekarang. Bahkan jadi rujukan. Cek, silakan. Di daftar pustaka, buku-buku apa namanya, tajwid praktis atau segala macam, biasanya itu salah satu rujukannya dari sini. Matan Muqaddimah Jazariyah. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ya, kira-kira saya mau nanya di sini teman-teman ada yang udah kenal dengan kitab tajwid ini belum ya? Muqaddimah Jazariyah. Yang sudah bilang sudah, yang belum bilang belum, boleh di chatting biar saya tahu. Karena di sini sepertinya umum ya, atau bagaimana? Silakan. Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Yuk, siapa lagi? Biar saya tahu juga. Kalau yang sudah, ya kalau yang sudah, bagi yang sudah sampai mana? Sudah sampai penjelasannya atau mungkin sudah dapat sanatnya atau mungkin sudah dihafal? Sudah sampai dihafal bait-baitnya? Bagi yang sudah, boleh di komen biar saya tahu. Bagi yang sudah sampai mana? Atau mungkin sudah dihafal atau mungkin sudah ikut pernah penjelasannya, syarahnya? Belum ya. Jadi banyak yang baru tahu aja ya. Hanya nyampe penjelasan belum hafal. Bunda Yuli ya. Oh, Bunda Yuli berarti sudah selesai berarti penjelasannya ya. Belum kehafal. Ya, barakallah. Bab makharijul huruf siap. Baik, insyaallah. Oke, sudah dengan Syekh Hanofa tapi belum hafal. Antum sudah talaki dengan Syekh Hanofa? Siapa nih? Pak Ahmad ya? Ayah Ahmad. Iya, pernah. Talaki baca Quran setoran? Pernah, Ustaz. Sudah pernah setoran? Iya, pernah. Masih sampai sekarang? Eh, sudah lama, Ustaz. Oh, udah lama. Ya. Udah sampai surat apa waktu itu? Pernah setoran, pernah dulu 3 bulan bersama beliau. 3 bulan. Setoran sampai surat? Sudah sempat selesai dulu, Ustaz. Oh, nggak sampai selesai. Siap, barakallah. Ya, beliau salah satu yang jadi rujukan juga ya. Syekh Hanofani. Salah satu jadi rujukan karena beliau bagus. Baik bacaannya juga dan apa di royahnya juga lumayan. Gitu. Lumayan bagus. Ya, nah artinya di sini masih banyak yang belum kenal atau mungkin yang baru. Ya, bagi yang sudah, ya ibaratnya ini kita murojaah, oke? Kita murojaah. Dan nanti akan ada mungkin hal yang baru yang mungkin belum pernah teman-teman temuin atau mungkin udah pernah. Ya, apa itu? Nanti kita kupas tuntas dari sisi makhorijul huruf dan sifat hurufnya. Ya, kita kupas tuntas dari bab makhorijul huruf sampai bab sifat hurufnya. Nah, mungkin nanti yang agak lama di situ. Adapun nanti di bab setelahnya kita akan agak cepat sedikit, ya. Seperti itu. Baik. Nah, nanti saya kirim ini, nanti kita pakai ini ya. Nah, oke, sebelum ke sana, ya kita kenalan dulu siapa sih
pembuat matan ini. Ya. Nah, nama beliau ini Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Ad-Dimashqi. Nah, kita kenalnya dengan Ibnu Jazari. Nah, Jazari ini dinisbahkan ke pulau kecil atau jazirah di perbatasan Suriah dan Turki. Jazirahnya Ibnu Umar. Nah, jadi nama beliau itu dia Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad ya, bin Ali bin Yusuf Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ya. Nama beliau Muhammad, punya kunyahnya Abul Khair, julukannya Syamsuddin. Ya, tumbuh dan besarnya di Damaskus, mazhabnya mazhab fikihnya Syafi'i. Ya, kemudian mazhab akidahnya itu Asy'ari. Ya, mazhab akidahnya Asy'ari. Ya, jadi beliau Asy'ariyah. Seperti itu. Beliau ini dilahirkan, kita singkat aja biografinya ya sebagai adab, kita kenalan kepada penulis kitab ini. Ya. Ya, beliau ini dilahirkan tahun 751 Hijriyah. 751 Hijriyah atau tahun 1350. Nah, bayangkan ini kitab ya, beliau lahir tahun segitu ya. Beliau lahir tahun segitu. Nah, terus apa namanya? Kitabnya ini ya artinya udah dari tahun 1000-an sudah ada tapi masih dipakai sampai sekarang. Kalau dibilang metode, maka ini metode paling lumayan lama. Kenapa? Karena masih jadi rujukan. Gitu ya. Maka biasanya kalau guru kami bilang ini metode internasional. Ya, kenapa? Karena dipakai jadi rujukan hampir di seluruh tempat. Seperti itu. Ya. Kalau metode nasional yang ada di kita sekarang, misalkan metode U, metode T dan lain sebagainya misalkan, gitu ya. Nah, itu paling hanya ada di kita doang. Belum tentu keluar daerah sana, internasional. Kayak begitu. Ya, maka kalau pesan dari salah satu guru kami, kalau belajar Quran, belajar pakai metode, ya udah belajar aja satu metode yang di Indonesia. Sisanya belajar metode log internasional. Salah satunya ini. Kenapa? Karena metode-metode yang ada di Indonesia kurang lebih sama aja semuanya. Ya, yang repot kadang akhirnya jadi saling membenarkan satu sama lain. Saling merasa, ini nih yang paling benar, yang paling gampang nih. Ini nih yang paling benar, paling gampang nih, kayak gitu. Kayak begitu. Ya, akhirnya pusing sendiri, gitu. Akhirnya pusing sendiri, belajar sana belajar sini, malah sibuk kayak begitu, bukannya sibuk talaki. Harusnya disibukin tuh talaki buat orang-orang awal, buat orang-orang awam baru belajar, yang disibukkan itu perbanyak bertalaki, perbanyak setoran dengan gurunya. Begitu. Untuk masalah teori itu paling kurang lebih ya 30% lah. Gitu. Nah, maka di sini program ini ya kita nanti ada jadwal untuk setoran, bukan setoran ya, baca ya. Ya, dicek bacaannya seperti itu. Tapi juz 30 ya. Nah, Imam Ibnu Jazari ya. Beliau ini jadi orang tuanya ini selama 40 tahun itu belum punya keturunan. Ya, selama 40 tahun belum punya keturunan. Ya, ayahnya ini seorang pedagang. Ya, seorang pedagang yang rajin nuntut ilmu, yang rajin hadir di halaqah Quran. Ya, salah satu gurunya ini nanti jadi gurunya Ibnu Jazari juga. Ya, namanya Syekh Hasan Asaruji namanya. Kayak begitu. Ya. Nah, kemudian selama 40 tahun gak dikarunia anak, maka suatu ketika musim haji, orang tuanya pergi haji, terus kemudian doa kepada Allah sambil minum air zam-zam,
doa supaya dapat anak yang lagi soleh dan berilmu. Maka 9 bulan kemudian lahirlah Imam Jazari. Nah, dari kecil nih Imam Jazari nih dititipin sama ayahnya, diajak sama ayahnya buat hadir ke majlis-majlis para ulama, buat belajar Quran. Sampai-sampai umur 13 tahun selesai hafalan Qurannya. Umur 14 tahun dipilih ya jadi imam sholat. Kalau zaman dulu yang milih jadi imam sholat tuh gubernur atau khalifah, tapi kalau sekarang beda. Artinya apa? Keilmuannya luar biasa. Ya, keilmuannya luar biasa. Nah, umur 14 tahun dipilih jadi imam, kurang lebih umur 23 tahunan, ya umur 23 tahun, ya maka beliau ini dikasih ijazah lil ifta dari salah satu gurunya, Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir yang mufasir, tafsir Quran. Artinya apa? Artinya Ibnu Katsir ini memberikan pengakuan atau rekomendasi terhadap keilmuan Imam Ibnu Jazari. Makanya dikasihkan ijazah lil ifta. Ijazah lil ifta apa sih? Ijazah buat berfatwa. Bayangkan, umur 23 tahun sudah bisa berfatwa ketika itu. Nah sekarang mudah-mudahan ini jadi motivasi kita, terutama saya. Saya senang kadang baca sejarah seperti ini nih. Ya, banyak para salafus soleh, para tabiin zaman dulu, tabiut tabiin yang umur 20-an tahun sudah jadi. Nah, sekarang kita coba cek. Saya ya, waktu umur 20-an tahun gitu ngapain gitu ya. Nah, maka mudah-mudahan ini jadi motivasi ya. Jangan sampai itu terulang ya. Kita ini nanti buat anak-anak atau anak didik kita kayak gitu. Ya, kita usahakan jadi ketika umur 20 tahun. Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel. Umur berapa itu menaklukkan Konstantinopel? Ada yang tahu umur berapa? 21 tahun. 21 tahun. Coba 21 tahun sudah jadi pemimpin pasukan. Pemimpin perang. Nah, kita waktu 21 tahun ngapain? Nah, saya 21 ngapain? Gitu. Atau mungkin kita lihat zaman sekarang. Mudah-mudahan semuanya di sini akhirnya termotivasi untuk menjadikan generasi setelah kita menjadi generasinya para sahabat, generasi para salafus salih yang umurnya dalam usia muda sudah jadi. Ya, walaupun rintangannya banyak saat ini ya, dengan sosmed, dengan TikTok-nya, dengan YouTube-nya, internetnya, ya. Tapi bukan berarti itu nggak mungkin kayak begitu. Nah, semoga ini menjadi penyemangat kita semua. Nah, beliau ini bukan hanya ahli dalam qiraat, Imam Ibnu Jazari. Beliau ini ahli dalam ilmu fikih, ilmu hadis, kayak gitu. Ya, jadi enggak cuma satu ilmu beliau pelajari. Ya, jadi ilmu-ilmu agama beliau pelajari yang lainnya. Ilmu fikih juga, ilmu hadis juga. Begitu. Ya. Ya. Guru beliau aja ya, guru Al-Qur'annya, guru kiroatnya itu jumlahnya ada 46 orang. Termasuk ayahnya. Guru Al-Qur'annya aja. Ya. Belum guru fikihnya, belum guru hadisnya segala macamnya. Ya, salah satu guru beliau ayahnya beliau sendiri. Nah, maka kita cek. Nah, kita baru berguru ke berapa orang nih? Atau belum pernah sama sekali? Atau mungkin baru satu orang tapi udah ngerasa wah gitu. Nah, atau mungkin baru sekali khatam baca Quran udah ngerasa, ini udah pernah belajar sama syekh dari Mesir nih, syekh dari Palestina, dari luar negeri. Nah, tapi baru sekali. Terus udah ngerasa wah,
petantang petenteng bahasanya gitu. Ya. Tapi Imam Al-Jazari punya guru sampai 46. Ya. Semoga itu bisa jadi penyemangat kita semua ya untuk terus belajar ya, terus belajar. Sudah khatam selesai sekali, baca lagi. Dengan guru yang sama boleh, dengan guru yang beda boleh. Udah khatam lagi, baca lagi gitu. Kadang kan kita gitu, kalau udah berhenti, udah selesai, udah alhamdulillah, apalagi udah dapat ijazah, alhamdulillah, terus petantang petenteng. Nah, gitu. Sama halnya kalau teman-teman udah ngafal Quran, udah selesai hafal Quran, mau ngapain? Mau ngapain kalau udah ngafal Quran, udah selesai kita 30 juz, ngapain? Mau nggak mau diulang-ulang hafalannya kan? Di murojaah. Udah selesai nih, belajar ini. Misalkan ini udah selesai, kan? Juz 30 selesai, kita insya Allah. Ya, terus habis itu ngapain? Udah selesai, nggak belajar lagi? Enggak, tetap terus belajar. Sampai kapan? Sampai kita ke balik papan, ke kuburan maksudnya. Ya, kayak begitu. Balik papan. Ya, di balik papan ya, di kuburan. Kuburan kan di balik papan. Nah, itu dia ya. Oke, sedikit biografi terkait Imam Ibnu Jazari. Sekarang kita masuk ke penjelasannya ya. Nah, di sini saya pakai penjelasan dari dari Ustadz Abu Ezra ya, Ustadz Abu Ezra, karena saya salah satunya belajar dari beliau juga mengenai syarah matan Jazari ini. Ya, jadi saya ada 3 guru ketika belajar syarah matan Jazari ini. Pertama Ustadz Umar, kedua Ustadz Abu Ezra nih yang nanti teman-teman lihat di slide-nya. Kemudian ketiga sama Syekh Muhammad Al-Farabi. Ya, itu belajar mengenai syarah atau penjelasan dari matan Muqaddimah Jazariyah. Ya. Kalau sama Ustadz Umar, ya itu bukan hanya belajar Jazari aja, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertatap muka, setoran bacaan dengan beliau. Ya, sekarang sedang baca riwayat Syu'bah seperti itu. Nah, kalau beliau ini banyak mengajarkan teknik. Nah, nanti teknik-teknik tersebut nanti insya Allah saya share ke teman-teman. Ya. Kemudian untuk di royahnya ya, untuk materinya, teorinya itu saya ambil dari lebih banyaknya saya ambil dari Ustadz Abu Ezra, karena hampir 1 tahun kami ya belajar dengan beliau mengenai syarah Muqaddimah Jazariyah dari mulai awal pandemi itu, pas Ramadan awal pandemi sampai Ramadan berikutnya baru selesai, hampir 1 tahun. Ya, apalagi ketika Ramadan itu intensif, full setiap hari kecuali hari Sabtu apa kalau saya lupa. Itu belajar syarah Muqaddimah Jazariyah, maka nanti akan lebih banyak dari beliau. Ya, adapun materi berikutnya itu saya dapat dari Syekh Muhammad Al-Farabi. Seperti itu. Nah, ini saya berikan simpel aja ya, karena di sini masih banyak yang belum kenalan dengan matan Muqaddimah Jazari. Insya Allah nanti mudah-mudahan saya bisa nyampainya dengan bahasa yang simpel. Nah, karena menurut saya ini penjelasannya lumayan simpel ya. Nah, apa sih yang dipelajari di dalam kitab tajwid ini ya? Apa sih yang dipelajari dalam kitab tajwid ini? Nah, kitab tajwid ini bukan kitab tajwid pertama ya yang dituliskan. Afwan, boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Jadi kitab tajwid ini bukan kitab tajwid pertama yang disusun secara sistematis.
Nah, masih ingat kemarin kitab tajwid apa yang disusun pertama kali menurut pendapat kebanyakan ulama yang disusun secara sistematis? Ada yang ingat? Apa nama kitabnya? Siapa penyusunnya? Ini bukan yang pertama ya. Yang menyusun adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani dengan kitabnya Ar-Ra'iyah Al-Khaqani ya, Ra'iyah ya. Ra'iyah Khaqani. Jadi isinya itu ada 51 bait, bentuknya syair. Ya, bentuknya syair ada 51 bait. Nah, isinya lebih banyak ke nasihat dan adab-adab, lalu bagaimana mengambil bacaan Al-Qur'an yang sahih, yang benar. Ya, seperti itu. Itu isinya tuh kitab tajwid yang pertama yang disusun dengan sistematis. Ya, oleh Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Seperti itu. Nah, adapun kitab ini disusun berdasarkan apa namanya? Berdasarkan penjelasan makna tartil ya. Penjelasan makna tartil yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau kita kenal sekarang apa sih makna daripada tartil? Silakan boleh dikomen. Makna tartil apa? Ada yang tahu makna tartil? Kan di Al-Quran ada tuh warattilil Qur'ana tartila. Nah, udah ada yang jawab ya. Panjang pendek dalam membaca, bacaan sesuai dengan Rasul, pelan dan jelas, membaca sesuai hukum-hukumnya. Tartil membaguskan huruf dan mengetahui tempat-tempat wakaf. Tartil membaca secara lambat, memenuhi hak, ya. Membaca Quran dengan cepat sesuai kaidah ilmu tajwid. Nah, ya. Kalau kita lihat ambil secara langsung makna tartil, kita ambil dari yang arti dari mushaf yang ada artinya, yang terjemahan Departemen Agama, maka kalau di situ ditulisnya apa tuh makna tartil tuh? Membaca dengan perlahan ya. Membaca dengan perlahan-lahan. Ya. Kalau misalkan kita ambil ya, makna tartil dari apa namanya, dari maknanya sendiri, tajidul huruf wa ma'tifatul wukuf. Nah, iya. Ya, maka kalau kita ambil dari penafsiran yang lain ya, dari penafsiran yang ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, itu tartil itu maknanya at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Apa itu? Mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah waqaf. Nah, maka perintah dalam ayat warattilil Qur'ana tartila
maka tartilkanlah Al-Quran dengan setartil-tartilnya tuh bahasanya. Ya, seperti itu. Jadi bacaan yang tartil itu mentajwidkan huruf. Artinya apa? Apa tajwid kemarin? Melafalkan setiap huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya dan sempurna sifatnya. Jadi tartil itu baca Al-Quran dengan melafalkan, menjelaskan setiap huruf ya, sesuai makhraj dan sifatnya, serta tahu hukum-hukumnya, serta tahu kaidah waqaf dan ibtida'nya. Nah, itu dinamakan tartil bacaan Quran. Nah, kita diperintahkan baca Quran kayak begitu tuh sama Allah. Yang merintahkan Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman dengan tambahan motivasi tadi tambah terus termotivasi untuk terus belajar. Ternyata baca Quran dengan tajwid itu perintah Allah toh. Seperti itu. Nanti kita bahas di bab tajwid lagi, nanti akan kita bahas lagi. Ada bab tajwid. Nah, matan ini disusun berdasarkan itu. Maka di awal di dalam Muqaddimah Jazari ini ya akan ketemu bab makhorijil huruf, bab sifatul huruf, bab tajwid, terus kemudian ada bab peringatan-peringatan ya apa yang harusnya nanti dilakukan ketika hurufnya tebal, peringatan dalam huruf dod misalkan ya, tentang tebal tipis kayak gitu. Kemudian peringatan mengenai huruf dod sama zo. Nah, kemudian beliau nih ya Imam Al-Jazari mulai merinci pembahasan hubungan antar huruf. Nah, hubungan antar huruf nih yang nanti kita kenal dengan hukum tajwid. Mulai dari gunnah, mim sakinah, nun sakinah, tanwin, terus mad. Kemudian terakhir, nah itu kan tajwidul huruf. Makhraj, sifat, hukum-hukumnya. Ya. Kemudian di ujungnya Imam Al-Jazari itu di bab terakhir itu beliau menjelaskan kaidah-kaidah dasar dalam wakaf dan ibtida. Masih dasar. Kenapa? Karena kalau kita mau lengkap belajar kaidah wakaf dan ibtida ada ilmu tersendiri. Ilmu wakaf dan ibtida ada kitabnya sendiri, terpisah. Ya, kayak gitu. Terus kita nggak hanya situ, tapi kita nanti di bab ini diajarkan bagaimana kita kenal terhadap rosem, terhadap mushaf yang kita punya. Bagaimana nanti cara baca hamzah wasol, bagaimana nanti cara berhenti atau wakof di akhir kalimat dan segalanya. Ya, seperti itu. Nah, itu sedikit tentang apa yang akan nanti kita pelajari dari kitab ini. Ya. Nah, kitab ini disusun berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib mengenai makna tartil. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Itu dia makna tartil. Oke, nah ini tadi ya. Nah, baitnya itu total ada 107 plus 2. Nanti plus 2-nya ini tambahan dari muridnya atau ulama setelahnya. Oke. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu wa nafa'u biumulikum fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yaqulu radi afwi rabbin sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i. Nah, ini syair. Sebenarnya dia ada apa namanya? Ada nadanya, ada rumusnya. Kayak gitu. Ada rumusnya. Ya. Nah, nih. Ya. Jadi dia ada rumusnya ya. Nah, jadi ada nadanya.
Ya, nanti ketika baca juga boleh dikasih nada, boleh enggak. Nah, atau biasanya kalau teman-teman nyari di YouTube itu nanti ada tuh biasanya yang keluar nadanya nada Syekh Al-Ghomidi biasanya. Ya yaqulu radi afwi rabbin sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi. Itu nadanya Syekh Al-Ghomidi itu. Nah, kita nanti bacanya kayak gimana ya terserah mau pakai nada apa, mau nggak pakai nada juga nggak masalah. Cuman yang penting ketika teman-teman nanti saya sih sarankan untuk dihafalkan, terutama buat teman-teman di Cijulang ya. Buat teman-teman di Cijulang, saya minta buat dihafalkan bait-baitnya. Ya, siap insya Allah ya, teman-teman di Cijulang. Siap, insya Allah Ustaz. Santri Cijulang mau hafal. Siap nggak? Ya, insya Allah ya. Siap, insya Pakai Allah. pakai nada, pakai lagu biar seru. Iya, siap. Diajarkan saja Ustaz ya. Nah, Belajar bareng-bareng. Santrinya. nah, nanti pakai nada, pakai lagu biar lebih seru. Karena biasanya kalau di pondok-pondok ya, mereka yang menghafal isi kitab-kitab baik kitab tajwid yang berupa syair atau kitab akidah, kitab fikih itu yang berupa syair, maka mereka kadang bersenandung tuh ya. Ada lagunya gitu. Jadi baca bareng-bareng jadi seru. Cuman tetap ya ketika dikasih lagu makhorijul huruf sama sifat hurufnya mesti kena, jangan sampai sembarangan ya ketika ngafalin. Begitu. Jangan sampai sembarangan. Misalnya sembarangan main baca ya Quraji Afri Rabbin Sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i, enggak jelas bahasanya. Jadi mesti yang jelas. Mesti makhraj sifatnya mesti jelas. Seperti halnya kemarin sudah disampaikan ya. Seperti itu ya. Jadi mesti jelas. Nah, di bait pertama ya, yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i. Di sini akan berkata seorang yang mengharap ampunan dari Allah, Rabb semesta alam yang maha mendengar. Siapa itu? Syamsuddin Abu Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi Syafi'i. Ya, kurang lebih tadi ya, sedikit sejarahnya tentang beliau ya, penyusun kitab ini ya. Terus setelah itu ya beliau ini ya mengucapkan hamdalah ya, mengucapkan hamdalah ya, mengucapkan hamdalah, bersyukur ya kepada Allah dan kemudian bersolawat ya, bersolawat ke atas nabinya. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Ya, segala puji bagi Allah dan salawat serta rahmat ya dari Allah ke atas nabinya dan manusia pilihannya. Siapa itu? Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi. Ya. Nah, jadi bersolawat ya, ke atas nabinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya bersolawat ke wa ali wa sahbi wa alihi kepada keluarganya ya, kepada keluarganya. Nah, makna kata al-ali di sini al-ahl ya. Ini ada beberapa hal ya. Bisa dikatakan secara umum untuk mereka yang beriman kepada Nabi maka termasuk ke dalam wa alihi, atau bermakna secara khusus wa alihi ini khusus untuk ahlul baitnya Nabi. Ya, seperti itu. Itu secara khusus
Kayak begitu. Siapa itu ahlul bait? Yaitu yang tidak berhak menerima zakat dan sedekah. Yaitu mereka anak keturunannya dari Bani Hashim dan anak keturunannya Muthalib. Ya, ini menurut Syafi'i ya, karena nanti menurut pendapat imam lain ya itu Bani Hashim Bani Muthalib apa? Saya lupa deh. Kalau menurut Syafi'i ini dua masuk yang termasuk Ahlul Bait nih. Dari keturunan Hashim, Dama dari keturunan Muthalib. Begitu. Nah, terus berikutnya wali wasahbihi dan juga para sahabatnya ya. Sahabatnya. Siapa itu sahabat? Yang dikatakan sahabat yaitu mereka yang berjumpa dengan Nabi ya. Ya, mereka yang hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Allah dan nabinya, kemudian wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan nabinya. Itulah yang dinamakan sahabat Nabi. Ya, jadi sahabat Nabi bukan yang melihat Nabi, karena ada sahabat Nabi yang nggak bisa melihat. Tapi apa? Berjumpa. Nah, ada juga yang dia hidupnya di zaman Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi, namun dia beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan beriman juga, tapi dia bukan dikatakan sahabat. Nah, ada lagi yang dia berjumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi wafatnya tidak dalam keadaan beriman. Itu bukan sahabat. Apalagi kalau dia berjumpa hidup di masa Nabi, kemudian dia tidak beriman kepada Nabi, kemudian wafat dalam keadaan tidak beriman. Nah, itu lebih-lebih bukan sahabat. Itu ya. Kemudian mu'alif ini juga bersolawat untuk al-mukri. Nah, wa mukriil. Nah, mukri ini ya, kalau secara umum dia itu pengajar Quran. Atau kalau secara bahasa artinya orang yang membacakan, orang yang mengajarkan. Begitu, orang yang memperbanyak dan membaguskan bacaan, al-mukri. Ya, kalau secara bahasa dia membacakan, mengajarkan cara baca. Nah, tapi kalau secara khusus mukri itu ya, dia adalah seseorang yang bertalaki Quran secara musyafahah dari lisan ke lisan. Dan dia dapatkan dari para ulama dan para masyayikh yang mahir lagi mutqin bacaan tadi. Nah, dan dia juga telah diakui keseriusannya dan keahliannya dalam belajar, dalam mengajar, dalam membaca dan mengajarkannya sehingga dia dapat ijazah qiraah wal iqra dari guru-gurunya. Yakni izin untuk mengajarkan apa yang telah dia dapat selama belajar. Nah, ini secara khusus. Kalau secara umum al-mukri itu ya pengajar Quran, yang ngajarin Quran. Tapi secara umum ya al-mukri itu dia yang belajar ke guru, belajarnya dengan talaki, dengan tatap muka, dengan musyafahah dari lisan ke lisan, terus kemudian dia juga diakui sama gurunya keseriusan dalam belajarnya, terus juga diakui sama gurunya dalam bacaannya, terus diakui sama gurunya dia bisa mengajarkan sampai dia mendapatkan ijazah qiraah awal iqra dari guru-gurunya, yaitu apa? Izin untuk mengajarkan. Nah, maka ini disebut mukri secara khusus, tapi ya, secara khusus. Kalau secara umum semua kita yang mengajarkan Al-Qur'an disebut dengan mukri. Terus kemudian ma'muhibbihi dan para pecinta Al-Quran. Ya, semoga semua yang ada di sini sebagai pecinta Al-Quran semua sehingga kita dapat doanya dari Imam Ibnu Jazari. Wa ba'du ya. Ini penggalan setiap kita pindah topik biasanya ya. Wa ba'd. Maka di sini dijelaskan. Inna hadhihi muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lamah. Inna hadhihi muqaddimah. Ya, ini tuh muqaddimah, pendahuluan. Buat siapa? Buat orang yang baru mau belajar Quran. Atau ini tuh muqaddimah yang isinya mengenai apa-apa aja yang wajib dipelajari oleh para pembaca Quran. Kayak begitu. Ya.
Apa aja sih yang nanti kita pelajari di dalam apa aja sih yang mesti kita pelajari sebagai para pembaca Quran? Nah ini dia. In wajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Maka wajib secara mutlak bagi para pembaca Quran sebelum mereka mulai baca Quran hendaklah terlebih dahulu mempelajari dan memahami. Nah, mempelajari dan memahami apa? Makhorijal hurufi wasifati liyalfidhu bi afsahil lugati. Maka mempelajari dan memahami tempat keluar huruf hijaiyah serta sifat-sifat yang mengiringinya. Supaya apa? Liyalfidhu bi afsahil lugati. Supaya bisa ngucapin huruf demi huruf dengan bahasa yang paling fasih. Nah, fasih ini lawan daripada lahn. Ya, lawan daripada lahn. Ya, nah maka lawannya adalah fasih. Kalau kita bacaannya masih ada kesalahan, lahn berarti kita belum fasih. Nah, lahn itu nanti ada dua ya. Di slide yang kemarin udah disampaikan, nanti bisa dibaca-baca. Ya, lahn itu ada dua. Ada lahn jali, ada lahn khafi. Ya, lahan jali, lahan yang nampak. Ya, yang nampak. Namun yang nampak bagi siapa? Lahan yang nampak bagi dia yang paham bahasa Arab. Kenapa kok gitu? Iya, karena lahan ini terkait dengan perubahan makna. Dengan i'rab. Maka bagi mereka yang paham bahasa Arab ini akan kelihatan sekali begitu. Lahan-lahan ini. Ya, lahan jali. Karena ada perubahan makna. Loh, nanti bagaimana dengan kita? Lah, bagaimana dengan kita? Ya kan? Nah, maka para ulama ya menyusun ya kekeliruan yang terjadi atau yang termasuk ke dalam lahan jali. Apa itu? Yang pertama ngubah huruf. Yang kedua nambah atau ngurangin huruf. Yang ketiga ngubah harokat. Contoh yang ngubah huruf. Harusnya dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu pakai h kecil. Dia bacanya pakai h besar. Alhamdu. Kemudian rabbil alamin pakai ain berubah menjadi hamzah. Rabbil alamin. Kalau kita bacanya seperti tadi, alhamdulillah pakai h besar, lillahi rabbil alamin pakai hamzah, artinya bukan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, tapi artinya apa? Alhamdu segala kematian, lillahi bagi Allah, Rabbnya rasa pedih, wal yadzubillah. Begitu. Ya, itu contoh yang mengubah huruf. Ada yang nambah atau ngurangin huruf. Kalau yang nambah atau ngurangin huruf, contoh, yang ini yang ngurangin huruf. Yang ngurangin huruf. Harusnya dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, huruf ya-nya hilang. Satu. Harusnya kan huruf ya-nya ada tasydidnya. Tasydid itu dua huruf. Tasydid itu dua huruf. Yang satu huruf yang satu yang sukun ya, kan iya ya. Iya. Nah, atau mungkin teman-teman bisa lihat di Al-Fatihahnya. Nah, tasydid. Ini tasydidnya. Nah, tasydid ini dari dua huruf. Yang satu sukun, ya-nya.
ya, yang satu berharokat fathah. Nah, maka kalau kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak bertasdid, artinya kita udah mengurangi satu huruf, menghilangkan satu huruf. Apa artinya kalau kayak tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Artinya jadinya kepada cahaya mataharimulah kami menyembah dan kepada cahaya mataharimulah kami minta pertolongan. Waliyadzubillah. Terus kita baca ketika sholat. Wajar nggak kalau sholatnya itu masih belum memperbaiki diri kita? Wajar. Karena apa? Karena bacaannya masih berubah makna. Maka nanti ketika tadi kita praktekkan di Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu rukun sholat. Seperti itu. Itu ngurangin huruf. Ya, itu bisa terjadi. Baik dua-duanya hilang atau salah satunya hilang. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama hilang. Yang kedua iyanya enggak. Ada tasydidnya. Atau yang hilang yang kedua, iya yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati bermain dengan nada. Karena bisa ngerusak bacaan kalau teman-teman belum bisa pakai nadanya. Kayak tadi kan. Itu bisa jadi karena ngikutin nada. Karena enak. Ya. Tapi akhirnya ngerubah huruf, ngilangin huruf. Fatal akibatnya. Kayak begitu. Ya, itu contoh yang ngurangin huruf. Ya. Jadi dia gimana caranya? Sama. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, sama. Iya wa iya. Nah, latihannya gitu kalau mau disamain. Iya wa iya. Iya wa iya. Tekanannya sama, panjangnya sama. Kalau sudah mantap baru dimasukin ke ayatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Ya. Terus kalau nambah huruf, ya, nambah huruf. Contohnya misalkan di Al-Fatihah aja ya. Karena nih banyak di Al-Fatihah yang keliru-keliru bacaannya. Contohnya itu misalkan Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, dia parkir dulu di ki-nya. Huruf kafnya ketambahan huruf ya sukun. Maliki yaumiddin. Atau yang suka ngayun-ngayun bacanya. Maliki yaumiddin. Itu ketambahan ya sukun. Atau mungkin basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Banyak ketambahan ya sukun. Bismillahi maliki yau. Ketambahan ya sukun. Gimana caranya? Langsung. Bismillah maliki yau. Hati-hati dengan nada. Ustaz kan tadi baca basmalahnya lambat temponya. Jadi bacanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak gitu juga. Baca lambat, baca sedang, baca cepat, ada kaidahnya, tetap tartil. Ya. Baca lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap bismi. Bukan dilambatin. Bismillah. Jayun ayun tuh semuanya jadinya.
Bismillah. Apalagi kalau ngajarin anak TK ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Nanti bagi yang ngajar TK itu udah mulai dihapus caranya. Kenapa? Kan Ustadz itu mah anak-anak. Kan biar seru, biar senang gitu, biar gampang. Akhirnya malah salah. Justru anak-anak kalau diajarin yang benar, dia paling cepat dibandingin kita yang udah dewasa. Cek. Silahkan. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya pernah ngajar TK juga. Makanya saya berani bilang kayak gitu. Ajarin langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung cepet dia bisa. Kenapa mesti diputus-putus? Ya. Dia lebih cepat nangkapnya daripada kita. Cek aja silakan. Ya. Nah begitu. Nah itu yang nambah huruf. Ya itu yang nambah huruf. Ya. Nah, jadi kita bahas lahan sedikit ya, karena tadi ada sekilas kita bahas tentang kefasihan lisan. Karena lawan dari fasih itu lahan. Ya, lawan dari fasih itu lahan. Ya, seperti itu. Terus berikutnya tadi nambah ngurangin huruf. Nah, sekarang berikutnya ngubah harokat. Nah, ngubah harokat. Ya, ngubah harokat. Tapi ini sebenarnya jarang terjadi ya. Jarang terjadi kalau ini. Kalau yang dua tadi tuh, yang 3 contoh tadi tuh sering terjadi. Kalau ini jarang terjadi. Jarang terjadi di Al-Fatihah masuknya. Jarang terjadi di Al-Fatihah ngubah harokat. Contohnya ngubah harokat di Al-Fatihah harusnya sebenarnya bisa dibaca gini kan. Di Al-Baqarah kan ada ya. An'amtu alaihim wa benar ya? An'amtu alaihim wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Begitu ya. An'amtu alaihim ya. Benar ya? Alaihim bukan sih? Benar ya? An'amtu alaihim wa anni faddaltukum 'alal 'alamin gitu ya. Nah, kalau di Al-Fatihah kan ada an'amta alaihim. Nah, itu nggak bisa dirubah jadi an'amtu. Kenapa? Karena artinya jadi berubah nanti. Begitu. Cuman itu jarang terjadi. Cuman yang sering terjadi itu di luar Al-Fatihah. Contoh, yang tadinya dia berharokat, akhirnya jadi nggak ada harokatnya. Jadi sukun. Contoh, nah sering di An-Naba. Insya Allah semua sudah hafal An-Naba ya. Ya, surah An-Naba misalkan. Waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha waj'alna harusnya apa? Wajah. W-A-J-A. Wajah. Bukan wajah. Kalau wajah jadi sukun jimnya. Iya kan? Coba cek, coba teman-teman baca sendiri. Sengajain wajah dengan wajah. Beda nggak suaranya? Ya, nggak usah dibuka mikrofonnya, nggak usah dibuka. Latihan, coba dicek. Beda nggak suaranya antara wajah dengan wajah? Atau berikutnya, lakum dinukum wal yadin. Wal yadin. Harusnya waliyadin. Gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Merubah harokat. Tapi di luar Al-Fatihah ya. Kalau yang di dalam Al-Fatihah kayaknya jarang terjadi yang merubah harokat. Yang keseringan di Al-Fatihah itu nambah huruf. Ngurangin huruf. Nambah, ngurangin huruf, terus berubah hurufnya. Nah, sering yang di Al-Fatihah. Kayak begitu. Nanti kita bahas lengkapnya di Al-Fatihah ya. Nah, berikutnya itu lahan jali. Kemudian ada namanya lahan khofi. Lahan khofi itu lahan yang tidak nampak ya. Tidak nampak bagi siapa? Ya, tersembunyi ya. Khofi itu artinya tersembunyi. Ya, kekeliruan yang tidak diketahui secara umum kecuali orang yang pernah belajar ilmu tajwid. Nah, bahkan sebagian hanya diketahui oleh ulama qiraat yang ahli dalam kesempurnaan pembacaan Al-Qur'an. Artinya begini, kalau lahan jali itu ya, kalau orang yang paham bahasa Arab dia tahu lahan jali. Tapi kalau lahan khofi ya, walaupun dia paham bahasa Arab, belum tentu dia bisa aman dari lahan jali, lahan khofi.
Kenapa? Karena lahan khofi ini khusus untuk mereka yang udah belajar ilmu tajwid. Begitu. Ya, kan kalau tadi lahan jali nampak untuk orang yang sudah belajar bahasa Arab, paham bahasa Arab. Kenapa? Karena terkait dengan perubahan makna, perubahan i'rab ya, i'rab seperti itu. Tapi kalau lahan khofi ya, walaupun dia sudah bisa bahasa Arab tapi dia nggak aman di lahan khofi. Kayak gitu. Makanya banyak orang yang bisa bahasa Arab di Indonesia nih. Saya kebetulan juga kan ada satu talaki juga ke Syekh di Libanon ya. Ada kawan kami dia sudah fasih bahasa Arabnya lah, sudah lancar lah ngomong bahasa Arabnya, sudah lancar, mufradatnya sudah banyak, ya bisa ngobrol sama Syekh lah jadinya. Cuman ketika talaki, banyak banget salahnya. Salahannya lahan khofi semua memang. Begitu. Ini terbukti. Bukti yang kedua, salah satu guru kami juga Syekh Arif Wardani, beliau yang punya majelis, punya lembaga makuro di Mesir, beliau lulusan Mesir. Ya, beliau banyak murid-muridnya itu dari sana, orang-orang Arab pada belajar Quran. Banyak kekeliruannya padahal orang Arab. Kayak gitu. Ya. Nah, bukan berarti apalagi kita ya, enggak ya, tenang aja, insya Allah kita bisa. Kalau apa tadi, termotivasi dengan baik, terus sungguh-sungguh. Ya, PR-nya jangan lupa cari apa motivasinya. Nah, lahan khaufi ini banyak ya, banyak banget. Ya, kita sharingin sedikit aja ya, yang sering terjadi. Kita sampaikan yang sering terjadi. Ya, misalkan apa namanya itu yang pertama ya. Yang pertama ini ya afwan sebentar. Nah, yang pertama ya, tidak menyempurnakan harokat dengan sebagaimana mestinya. Ya, tidak menyempurnakan harokat. Contoh, Bismillahi dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apaan sih Ustaz? Maksudnya? Coba. Fathah bunyinya apa? A. Suara huruf A ya. Udah bisa kedengeran suara huruf A ya. Kalau kasroh bunyinya apa? I. Suara huruf I ya. I. Kebayang kan suara huruf I? Kalau domah bunyinya apa? U. Suaranya huruf U ya. Ya, bahkan bisa dikatakan harokat sama dengan vokal. A, I, U. Kalau baca gini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu A, I, U bukan? Bukan. Itu kecampur-campur. Bismillah, besme, la, bukan la. Kalau huruf tadi dilepas, tinggal vokal doang, tinggal harokat doang. Kalau basmalah tadi dilepas hurufnya, tinggal vokal doang. Maka bunyinya harusnya gini. Is-il-a-i, bismillahi. Nah itu salah satunya termasuk ke dalam lahan khofi. Bacanya miring-miring. Nah, kalau kata guru saya bacanya miring-miring. Nah, jadi mesti sempurna harokatnya. Terus a i u, dhammah dibaca u. Iyyaka na'budu, budu, bukan iyyaka na'budu, wudu, enggak jelas. Kalau dilepas hurufnya i a u, iyyaka na'budu. Gitu. Nah, itu kita secara nggak sadar itu biasanya. Enggak Ustaz, kayaknya saya udah gitu. Ya alhamdulillah. Cuman hati-hati, bisa jadi yang lainnya bisa kena juga. Ya, jadi ketika baca nanti fokus ya. Atau lagi sering ihdinas siratal, enggak jelas. Atau serotol. Kenapa serotol? Kan si kasroh bunyinya i. Kenapa jadi c? Ihdinasi, jelaskan pengucapannya. Ya, jadi sempurnakan harokatnya. Nah, terus yang kedua,
Ya, kadang lahan yang termasuk lahan khafi ya, yang kedua, kadang kita suka berlebihan nebelin huruf tebal atau nipisin huruf yang tipis. Kalau nebelin huruf tebal misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin misalkan. Terlalu tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi tebal. Tapi giliran huruf yang tipis dibacanya maka dia berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berlebihan. Berlebihan dalam nipisin nebelin huruf. Atau yang harusnya dibaca tebal jadi tipis, yang dibaca tipis jadi tebal. Contoh, yang dibaca tipis jadi tebal begini. Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang dibaca tebal jadi tipis. Misalkan ihdinas siratal. Nah, misalkan seperti itu. Terus berikutnya yang termasuk lahan khafi, mengalirkan suara lewat hidung dengan sengaja. Emang suara yang keluar lewat hidung itu jadi merdu. Tapi tidak semua huruf nanti keluar lewat hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kalau kita pencet hidungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu bunyinya tuh. Kalau nggak dipencet mungkin kayaknya enak deh kayaknya ya. Mudah-mudahan enak ya. Ya. Coba kalau dipencet begitu bunyi tuh. Wang 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 gitu. Kenapa? Karena dengan sengaja lewat hidung. Jadi bersih. Bismillahi. Gitu. Yang keluar lewat hidung cuma 2 huruf. Nun sama mim. Dah itu aja. Sisanya nggak boleh keluar lewat hidung. Nah, jadi bacanya mesti jelas, suaranya mesti lantang. Nah, kalau di kaun ini kita dapat nih suaranya lantang. Nah, supaya apa? Supaya nggak keluar lewat hidung. Tuh ya. Nah, berikutnya tidak mengamalkan hukum tajwid. Ya, harusnya ikhfa ya dia nggak dibaca dengan benar, harusnya dia dibaca idgham bigunnah, gunanya kurang sempurna. Terlebih lagi nun yang bertasydid itu sering banget kelewatan gunahnya, nggak dipanjangin. Sering banget. Contoh, inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, itu sering gitu ya. Harusnya kan ditahan dulu tuh. Amma yatasaalun anin naba'il inna jahannama. Nah, ini yang sering. Kan bacanya cepat Ustaz. Baca cepat juga tetap berasa panjang gunahnya. Enggak sembarangan gitu juga. Ya. Baca cepat misalkan inna jahannama kanat mirsada. Kayak begitu. Tetap berasa gunanya, bukan disingkat jadinya inna jahannama kanat mirsada. Bukan gitu. Atau wala antum abiduna ma'bud. Atau misalkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu mana gunahnya? Harusnya dibaca gunah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Beda nggak? Beda nggak dengan yang pertama tadi? Ada yang ditahan dulu, jangan buru baca cepat, ada kaidahnya. Ya, jadi nggak ditabrak-tabrak. Ya, gitu. Terus berikutnya, nggak konsisten nentuin kadar panjang. Nah, ini sering nih. Ya, ini termasuk lahan khofi nih. Misalkan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, itu kuliah dengan la'a itu sama hukumnya, mad jaiz munfasil. Kenapa yang ayat 2 dibacanya 2 harokat, yang ayat pertama dibaca 4? Ustadz kan ngikutin Imam Masjidil Haram, Ustadz. Mereka bacanya 2 harokat. Iya, mereka paham kaidah. Cara baca mad jaiz 2 harokat nanti berpengaruh ke bacaan yang lain. Enggak sembarangan. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Sama semuanya dibaca, konsisten. Ya, jadi jangan karena gara-gara nada ya akhirnya ngerusak semua bacaan. Ya, jadi gimana? Kalau belum bisa nada, jangan dipaksain. Jadi kalau udah bisa nada, udah bisa makainya, silahkan. Itu tipsnya. Ya. Kenapa? Karena yang diutamain, kalau ada berbenturan tadi antara nada dengan bacaan, maka yang didahulukan adalah bacaan. Begitu. Ya. Nah, itu sering. Nah, sekarang lagi mulai ngetren nih, bacaan mad jaiz munfasil ya 2 harokat. Ya. Sekarang udah mulai ngetren. Nanti latihan ya. Nanti latihan. Itu ada kaidahnya, karena nggak sembarangan. Ya, ada kaidahnya. Jadi nggak bisa sembarangan kita ngikutin ini Imam Masjidil Haram aja bacanya 2 harokat. Iya, benar, tapi dia tahu kaidah. Nggak sembarangan bacanya gitu. Karena kalau bacaan kita kan mad jaiz munfasil ini baca 4 atau 5 kan ya? 4 atau 5. Ya. Nah, ini sama riwayatnya riwayat Hafiz juga. Nah, kita kan kiroat Imam Asim. Riwayatnya riwayat Imam Hafiz, jalurnya Syatibiyah. Ya. Riwayat Imam Hafiz ini punya 57 jalur selain Imam Syatibi jalurnya. Salah satunya itu yang membaca mad jaiz munfasil 2 harokat. Ya. Nanti kalau kita membaca mad jaiz 2 harokat nanti berpengaruh ke bacaan yang lain. Contoh, misalkan kalau kita bacaan mad jaiznya itu 4 harokat, maka kalau teman-teman mungkin insya Allah pernah lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah ada, ya, atau di surah lainnya ada bacaan ya besuto atau bastoh yang ada sin kecil di atasnya. Pernah lihat di Al-Quran ya besuto sama bastoh atau amhumul musaitirun atau bimusaitir, ya. Nah, di situ ada sin kecil di atas. Kalau bacaan kita, ya riwayat Hafiz dari jalur Syatibi yang baca mad jaiznya 4 harokat, maka bastoh itu harus dibaca dengan sin. Padahal tulisannya sod kan. Jadi bastoh. Ya besuto harus dibaca pakai sin. Ya besuto. Tapi kalau kita baca mad jaiznya 2 harokat, ngaruh ke situ. Salah satunya ya dari jalur Raudatul Hufaz dari Ibnu Mu'addil. Ya, maka itu ngaruh. Jadi yang tadi dibacanya harusin tetap dibaca sod. Jadi bastoh ya besuto. Nah, itu salah satunya. Jadi nggak sembarangan ngikut-ngikut tapi nggak ada kaidahnya. Begitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman terus Allah karuniai semangat, motivasi sehingga terus belajar ya
kenalan, ya, kenalan dengan berbagai macam model bacaan. Nanti insya Allah saya sampaikan sedikit ya supaya teman-teman bisa tahu ternyata nggak cuman bacaan Al-Quran itu cuman kayak gini aja, tapi ada beberapa hal yang lainnya. Nah, kenalan aja ya, nggak mendalami. Buat kenalan. Kalau mendalami nanti ada kajian lainnya. Nah, jadi harus konsisten tuh ya bacaan matnya. Kalau nggak konsisten termasuk ke dalam lahan khofi. Gitu ya. Terus apalagi yang termasuk lahan khofi? Huruf qalqalah nggak dibaca qalqalah. Giliran nyambungan qalqalah dipantul-pantulin. Nah, ini sering. Sering huruf-huruf yang dibaca qalqalah ya, huruf qalqalah kan baju di toko ya. Kutbu jadin, ba, jim, dal, to, kof tuh ya. Sering ketika di tengah ini sering nggak keluar qalqalahnya. Sering nggak keluar pantulannya. Alladzi at'amahum nggak ada pantulannya. Harusnya apa? Alladzi at'amahum. Pantulannya jelas. Kan qalqalah sugro Ustaz. Insya Allah nanti kita bahas di sifat huruf ya. Nah, kayak begitu. Next, insya Allah. Jadi mesti dipantulin dengan jelas. Berikutnya, giliran yang bukan qalqalah dipantul-pantulin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mantule, ale. Terus, siratal ladzina an'amta. Mantule. Ya, kayak gitu. Ida zulzilatil nalu. Zulzilatil jadi zula. Pastikan dia tidak mantul yang bukan mantul. Berikutnya yang termasuk lahan khofi ya, berlebihan ngucapin huruf hijaiyah. Contoh huruf H yang kita kenal H besar. Ya, yang kita gadang-gadangkan sekarang sebagai H besar. Ya, ngucapinnya sampai ke dada. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Ihdina, brojol ke dada. Padahal dia letaknya cuman di pangkal tenggorokan. Tapi karena dia kenalnya H besar jadi suaranya membesar sampai brojol ke dada. Ihdinas siratal mustaqim. Biar mantap Ustaz. Oke, biar mantap brojol ke dada. Sekarang kalau gitu biar adil baca huruf H yang lain juga mesti kayak gitu dong. Coba sekarang praktekin bacaan ayat terakhir di surah At-Tariq kok. Tapi bacaan huruf H-nya brojol ke dada. Coba silakan, cobain. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Capek. Udah salah, susah lagi. Udah susah, salah lagi. Harus adil dong. Kan baca Al-Fatihah tadi gitu. Sering nih baca Al-Fatihah tuh biar mantap Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Tapi giliran baca yang lain Al-Qari'ah. Lah, kok H-nya biasa aja tuh? Al-Qari'ah. Loh. Kok biasa aja? Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Loh, kok H-nya biasa aja? Nggak brojol kayak tadi. Nanti tuh H bisa protes demo. Bisa-bisa ditangkap polisi tuh demo. Gitu ya. Ya, jadi harus adil. Ya. Tapi itu bukan yang benar ya, tapi itu salah ya. Jadi yang benar gimana? Biasa aja gitu. Nggak nyampe brojol ke dada. Ihdina si famahilil al-qari'ah. Nggak brojol ke dada. Nah, itu termasuk lahan khofi. Atau ngucapin huruf hamzah di akhir kalimat. Ngucapin huruf hamzah di akhir kalimat ya berlebihan. Minas sama kayak orang kecekek, kayak orang memuntah. Kayak begitu. Tapi itu ada gitu. Makanya nih disampaikan gitu. Itu ada gitu. Ya, makanya disampaikan. Jadi ini contohnya bukan dibuat-buat tapi ada gitu ya. Terus misalkan lagi contoh berikutnya adalah yang termasuk lahan khofi berlebihan dalam sifat huruf. Biasanya di dalam sifat huruf hamas.
Nah, atau takrir di huruf ro. Huruf ro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, getarannya itu kebanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan. Atau di sifat hamas biasanya nih sering. Tabat yada. Nah, tabat yada. Kayak gitu. Atau Allahu Akbar. Nah, nah, berlebihan. Tabat yada abi lahabin watab. Watab. Kan hamas Ustaz. Nanti kita belajari insya Allah ya. Jadi kayak gimana yang benar? Insya Allah nanti ketemu di bab makhorijil dan sifat huruf ya. Jadi itu termasuk ke dalam salah satu hal yang termasuk lahan khofi. Masih banyak lagi sebenarnya. Ya, masih banyak lagi yang terkait lahan khofi. Ikhtilas. Ya, ikhtilas itu membaca harokat dengan 2/3 kadarnya, bukan 1, tapi 2/3-nya. Contoh, lakum dinukum waliyadin. Li-nya jadi kepotong cuma 2/3 harokat. Harusnya kan 1 harokat. Waliyadin. Bukan waliyadin. Itu termasuk lahan khofi. Nah, kayak gitu. Ya, masih banyak lagi. Atau di Al-Fatihah. Di Al-Fatihah, tapi ini sering di Al-Fatihah ya. Jadi suka nambah-nambahin. Atau di surah lain juga. Suka nambah-nambahin huruf. Kalau ini termasuk lahan jali jadinya. Suka nambahin huruf hamzah. Hamzah sukun. Biasanya kalau dia bacaan itu di akhir bacaan itu adalah mat asli atau mat iwad. Ya, misalkan wadduha wallaili idza saja itu ketambahan hamzah itu hati-hati. Jadi jangan ditekan bacanya. Wadduha itu ada hamzahnya. Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ada hamzahnya di belakang, hamzah sukun. Jadi gimana? Ya jangan ditekan. Wadduha wallaili idza saja. Atau di akhir kadang sama ya, kasusnya di mad iwad atau mad asli. Ditambahkan huruf ha sukun. Ada hembusan. Wadduha wallaili idza saja. Ada hembusannya. Ada ketambahan huruf ha besar yang sukun. Ya, atau di Al-Fatihah sering juga. Maliki yaumiddin. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada hembusan. Jadi hati-hati. Itu juga termasuk lahan. Kalau itu tadi lahannya lahan jali jadinya karena nambah huruf. Nah, itu dia ya, terkait dengan lahan. Ya, terkait dengan lahan. Lalu hukumnya bagaimana Ustadz terkait lahan? Ya, lahan itu kalau lahan jali yang mengubah makna, sepakat para ulama hukumnya adalah haram. Ya, kalau lahan khofi ya itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi mentoknya sampai makruh. Lahan khofi kayak begitu. Lalu kalau dalam sholat bagaimana Ustadz? Kalau dalam sholat, misalkan bacaan Al-Fatihah, gitu ya. Kalau di dalam sholat, maka kalau di dalam sholat, ini lahan jali ya, yang mengubah makna, yang dibaca Al-Fatihah, maka haram kalau sengaja.
dan dia membatalkan sholat. Mau dia seorang qori kek yang baca, mau dia seorang awam kek, ya kayak gitu. Kalau selain Al-Fatihah bagaimana? Kalau selain Al-Fatihah ya dia nggak batalin sholat, tapi tetap haram. Ya, kayak begitu. Terus kalau misalkan kondisinya kita jadi makmum, nah kalau kita kondisinya jadi makmum gimana? Kalau ketemu bacaan imam Al-Fatihahnya merubah makna, maka imamnya mesti ngulang bacaan supaya sholatnya sah. Kalau enggak gimana? Kalau enggak kita mufarokoh, keluar dari jamaah. Nah, cuman kalau di kita kan adabnya enggak ada ya, kalau langsung keluar gitu ya. Maka kita niatkan mufarokoh, selesai kita ikutin sampai jamaah selesai, maka kita setelah itu pindah ke belakang, baru sholat lagi. Begitu. Tapi ada juga pendapat yang menyatakan ya bahwasanya semua itu ditanggung imam. Jadi kita nggak perlu mufarokoh juga nggak masalah. Jadi imam yang nanggung, makanya berat jadi imam. Ya, jadi imam keluarga aja berat, apalagi jadi imam masjid gitu ya. Terus berikutnya, ya kalau imamnya ini ummi, baru belajar. Kalau tadi imamnya qori loh, kalau ini imamnya ummi, ya maka sah kalau makmumnya juga ummi, baru belajar juga, nggak tahu juga gitu. Ya, tapi kalau ada makmumnya yang qori misalkan, ya ikut imam yang ummi, maka ya nggak sah sholatnya. Kayak begitu. Ya, cuma lagi-lagi kalau kita mengambil pendapat yang satu, yang semua diserahin ke imam, ya sudah, semua urusan imam. Begitu ya. Jadi memang penting belajar Al-Fatihah ini disempurnakan bacaannya. Kenapa? Karena terkait dengan kesah atau tidak sah dalam sholat kita. Bahkan Imam Syafi'i itu lebih keras lagi ya. Imam Syafi'i itu lebih keras lagi. Ya, beliau menyatakan bahwasanya sholat imam ataupun makmumnya itu yang enggak sah. Nah, Imam Syafi'i menyatakan pendapatnya seperti ya. Begitu. Nah, itu dia mengenai lahan. Ya, lahan lawan dari fasih. Maka kita belajar agar bacaan kita liyal filu bi as-sahil lugati. Ya, biar kita bacaannya mendapatkan bacaan yang paling fasih dikatakan di situ. Seperti itu. Liyal filu bi as-sahil lugati. Ya, kemudian berikutnya muharriri tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi. Nah, lanjutannya ini dia. Nah, jadi setelah kita belajar huruf hijaiyah, tempat sama sifat-sifatnya, maka kita juga harus mampu dan menguasai kaidah-kaidah tajwid, ya, kaidah-kaidah hukum-hukumnya, ya, muharriri tajwidi wal mawaqifi, dan kita juga paham, kita juga belajar cara berhenti dan memulai baca Quran, waqaf dan ibtida. Serta kita juga mesti tahu apa-apa yang tertulis di dalam mushaf Utsmani. Wa mal ladzi rusima fil masahifi. Apa sih itu? Min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'iun salam takun tuktab biha. Di antaranya mengenai dua kata yang ditulis disambung atau dipisah. Nah, ini kadang ada huruf ta ya, yang menunjukkan feminim gitu ya, yang dia tidak ditulis dengan tak marbutoh, tapi menunjukkan itu feminim, tapi ditulisnya dengan huruf ta maftuhah, tak yang senyum gitu. Nah, ini kita mesti tahu, nanti ketika waqaf itu pun beda nanti. Antara rohmat yang pakai tak marbutoh, jadi kalau berhenti jadi rohmah. Kalau rohmat yang ditulis pakai tak maftuhah, kalau waqaf kita berhenti jadi rohmat. Kayaknya di Cijulang udah pada hafal di juz 28. Kalau nggak salah itu di Al-Mujadalah ya, saya lupa ya. Mudah-mudahan ada sodakoh gitu.
Ada yang ditulis dengan tak marbutoh, dengan tak maftuhah. Ketika waqaf beda. Nah itu mesti tahu. Nah itulah yang nantinya dipelajari, yang nantinya akan dipelajari yang ada di dalam kitab ini. Nah ini pendahuluan. Insya Allah nanti pekan depan kita masuk ke pembahasan makharijul huruf beserta praktiknya. Praktik mengucapkan huruf-hurufnya serta teknik-tekniknya insya Allah. Ada pertanyaan? Udah ada yang sholat Isya di Papua, Masya Allah. Ya, silakan. Yang mau sholat izin silakan. Ya. Kalau tahu bacaan seorang kurang fasih, kemudian beliau ngajak berjamaah, apakah lebih baik ditolak? Ya kita lihat, kitanya bacaannya juga udah fasih belum? Nah, kalau misalnya sama-sama belum fasih, ya sudah nggak masalah. Kecuali kalau kita bacanya juga sudah fasih. Kalau kita bacanya sudah fasih, ya, tapi yang ngajak itu belum fasih, insya Allah yang jadi imam malah kita jadinya, gitu ya. Bukan dia yang ngajak, kayak begitu. Kalau nanti ini PDF-nya saya kirimin, ya nanti bisa di print ataupun nanti dicoret-coret, ya. Memang sudah diizinkan juga dari guru kami ini untuk di print untuk buat pembelajaran gitu ya. Tapi memang tidak boleh di print kemudian dijual gitu ya. Kayak begitu. Jadi silakan di print buat diajarkan lagi. Itu sudah dibolehkan oleh guru kami seperti itu. Bahkan buat yang di Cijulang juga silakan di print, buat yang lain juga silakan di print. Di PDF itu nanti bukan hanya ada matan Jazari juga, nanti ada matan Tuhfatul Atfal juga di situ. Kemudian ada tentang lahan juga, ada tentang beberapa hal ya yang penting dalam ilmu tajwid yang lainnya, terutama dalam riwayat kita, riwayat Haus lewat jalur Syatibiyah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai sini ya. Afwan kalau ada kurang-kurangnya ya. Kenapa? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya insya Allah ya. Afwan kalau ada kurang-kurangnya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kurangnya ilmu dan pemahaman yang kami punya, mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada teman-teman semua. Semoga Allah berikan kita keberkahan, keistiqomahan, Allah berikan kita terus semangat untuk mempelajari kalamnya ya. Walaupun ini mungkin dikatakan cuman belajar baca gitu ya. Tapi kalau teman-teman gali lebih dalam lagi, belajar baca aja itu nanti bisa sampai 10 macam model bacaan. 10 kiroat, bisa sampai 10 kiroat. Nanti insya Allah saya kenalin seperti itu. Ya, nah, yang dibilang cuman ternyata banyak gitu ya. Semoga kita tetap istiqomah, belajar terus, semangat terus. PR-nya silakan cari motivasi apa yang teman-teman yang menggugah teman-teman yang akhirnya ingin belajar hal ini. Sama halnya ketika teman-teman belajar Zoom, belajar Google Meet gitu ya. Kayak gitu. Itu kan pasti termotivasi gara-gara hal sesuatu. Ya, barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jazakallah khair atas materinya hari ini. Semoga apa yang didapat bisa ilmunya menjadi keberkahan untuk kita semua dan menjadi penyemangat untuk kita memperdalam ilmu Al-Quran lagi. Baik Ayah dan Bunda, kita cukupkan materi pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ayah dan Bunda. Jazakumullah khair, syukran. Jazakallahu khairan Ustaz.